Sebelum cerita ini dimulai, ada satu hal yang perlu kalian tahu. Di Semarang, ada sebuah warung nasi pecel yang dulu selalu ramai, bahkan antrenya panjang banget tiap pagi. Orang-orang suka bilang kalau rasanya enak, porsinya pas, sambalnya nikmat, tapi ada satu rumor yang gak pernah berhenti dibahas. Rumor tentang bau anyir yang muncul setiap malam dari dapur warung itu. Tentang suara lesung menumbuk sesuatu, padahal gak ada yang kerja. Dan tentang sosok wanita tua yang kadang muncul di kaca depan, padahal pemilik warung cuma laki-laki sendirian. Cerita ini tentang asal-usul warung itu. Bagaimana pemiliknya jadi kaya mendadak, dan kenapa akhirnya warung tersebut tutup dan dibiarkan kosong sampai hari ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Pagi itu, seperti biasa, Ardi keluar dari kos buat sarapan sebelum berangkat kuliah. Udara Semarang masih dingin, sisa embun malam masih terasa di kulit, dan matahari baru muncul di balik gudang-gedang kampung kota. Jalanan gang masih sepi, cuma ada suara motor lewat sesekali, dan ayam tetangga yang dari tadi ribut gak jelas. Tapi di ujung gang warung pecel Bu Murni sudah ramai seperti biasa. Yang bikin Ardi heran, jam baru 5:30. Bahkan tukang sayur lewat saja belum, tapi warung pecel itu sudah penuh orang. Bahkan ada beberapa pembeli yang sengaja berdiri di luar sambil nunggu giliran duduk. Ardi pernah ngitung, jam berapapun dia datang, warung itu gak pernah benar-benar sepi. Selalu ada aja pembelinya. Aneh banget, gumam Ardi sambil nyodorin langkah pelan. Warung pecel itu sebenarnya biasa saja, gak ada yang spesial secara tampilan. Meja kayu panjang dengan taplak plastik motif bunga-bunga, kursi-kursi plastik biru yang kadang goyang kalau didudukin, dan kipas angin tua yang kalau muter suaranya kayak orang ngorok. Di belakangnya ada dapur semi terbuka yang dipisahin sama tirai kain lusuh warna krem. Dari situ biasanya tercium aroma sambal pecel yang khas, campuran kacang goreng dan kencur yang nendang di hidung. Tapi ada satu hal yang selalu dirasain Ardi setiap masuk ke warung itu. Hawanya beda, bukan cuma dingin biasa, tapi dingin yang bikin merinding halus. Kayak AC alami yang gak masuk akal karena di luar aja panasnya. Kadang udah mulai naik Bu Murni, pemilik warung, berdiri di depan meja sambil melayani pembeli satu persatu. Perempuan itu terlihat berumur sekitar 50-an. Tapi kulitnya putih pucat kayak jarang banget kena matahari. Pucatnya bukan pucat sehat, tapi pucat yang bikin Ardi kadang merinding kalau melihatnya terlalu lama. Meski begitu, senyumnya ramah. Terlalu ramah malah. Tapi matanya kosong, kayak nggak ada kehidupan di balik bola matanya yang coklat gelap itu. Setiap Ardi datang, Bu Murni selalu bilang hal yang sama dengan nada yang selalu sama juga. Seolah sudah terprogram. Pagi na Ardi, mau yang porsi biasa ya? Ardi cuma senyum kecil. Meski setiap kali disapa begitu, ada perasaan aneh yang nyelip. Kayak merasa diperhatiin, tapi bukan diperhatiin sebagai pelanggan lebih. Kayak diperhatiin sebagai sesuatu yang dia butuhkan. Pecel buatan Bu Murni memang enak banget. Bumbunya kental, sayurnya segar, sambalnya pas, dan kerupuknya selalu renyah. Itu salah satu alasan Ardi sering balik lagi. Tapi bukan cuma itu. Ada rasa kayak nagih, bukan ketagihan biasa, tapi ketagihan yang sulit dijelasin. Jarang banget Ardi sarapan makanan yang sama setiap hari. Tapi entah kenapa, pecel Bu Murni selalu bisa ngebuat dia balik dan balik lagi. Awalnya semua berjalan biasa. Ardi makan sambil dengerin obrolan pembeli lain, sambil sesekali lihat aktivitas di dapur. Tapi belakangan ini, ada hal-hal aneh yang mulai muncul satu persatu. Dan Ardi mulai memperhatikan. Pertama kali dia lihat bayangan seseorang melintas di balik tirai dapur. Bayangannya tinggi, rambutnya panjang, tubuhnya kelihatan kurus. Ardi pikir itu pegawai baru Bu Murni. Tapi pas dia tanya, Bu Murni cuma senyum dan bilang, "Di sini cuma Bu sendirian, Nak. Gak ada pegawai." Ardi ngerasa merinding, karena dia yakin banget dia lihat seseorang di dalam dapur itu. Bahkan bayangannya cukup jelas sampai Ardi mikir itu pembantu rumah yang baru datang. Beberapa hari setelah itu, ada hal lain yang bikin bulu kuduk Ardi berdiri. Saat dia lagi makan, tiba-tiba dia dengar suara dak-dak dari dalam dapur. Suara itu mirip banget suara lesung ditumbuk pelan. Padahal setahu Ardi, Bu Murni nggak pernah pakai lesung. Pecelnya memang pakai bumbu manual, tapi itu cuma ulekan batu biasa. Dia nggak pernah lihat lesung di dapur itu. Awalnya Ardi kira itu cuma ilusi, mungkin suara orang lagi renovasi rumah sebelah. Tapi suara itu kedengaran ritmis dan jelas banget datang dari belakang tirai dapur. Ketika Ardi iseng ngintip sedikit lewat celah tirai, suara itu langsung berhenti.
Sejak saat itu, Ardi mulai ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Tapi dia belum curiga yang aneh-aneh. Dia pikir mungkin Bu Murni lagi stok bumbu atau ada proses masak lain yang dia nggak tahu. Sampai suatu hari, saat warung lumayan ramai, Ardi ngelihat sesuatu yang bikin napasnya hampir berhenti. Dari balik tirai dapur, dia ngelihat sesosok tubuh membungkuk. Rambutnya panjang terurai dan tangannya bergerak cepat, kayak lagi ngeremas sesuatu. Tapi ketika Ardi kedip, sosok itu hilang. Yang muncul dari balik tirai cuma Bu Murni yang bawa piring sambal. Loh, nah Ardi kok pucet, kepedesan. Ardi cuma geleng. Dia nggak tahu harus ngomong apa. Hari-hari berikutnya, Ardi berusaha cuek. Tapi semakin dia berusaha nggak peduli, semakin banyak hal aneh yang muncul. Kadang dia ngelihat bayangan hitam di belakang Bu Murni, padahal terang benderang. Kadang dia ngerasa ada angin dingin aneh yang nyapu punggungnya pas lagi makan. Kadang dia ngelihat tirai dapur bergerak sendiri. Seperti ada yang lewat, dan yang paling bikin Ardi nggak bisa berhenti mikirin, setiap kali suara lesung itu muncul, semua pembeli tiba-tiba diam. Kayak mereka nggak sadar suara itu ada. Hanya Ardi yang bisa dengar suara ritmis itu. Suatu sore, Ardi duduk lama di warung sambil pura-pura ngerjain tugas. Dia lihat Bu Murni sering banget masuk keluar dapur sambil bawa sesuatu yang ditutup kain kecil. Gerakannya cepat dan cenderung terburu-buru. Dan setiap kali habis dari dapur, hawa dingin dari ruangan itu makin terasa. Sampai-sampai Ardi harus merapatkan jaket. Padahal udara luar sedang panas. Ardi sempat mikir buat berhenti makan di sana. Tapi entah kenapa, setiap kali pagi datang, dia selalu kepikiran pecel itu lagi. Kayak ada sesuatu yang narik dia balik. Hingga akhirnya, kejadian yang paling gak masuk akal terjadi pada malam itu. Hari itu Ardi pulang agak malam dari kampus. Dia habis ngerjain tugas kelompok yang molor sampai hampir tengah malam. Jam tangan dia nunjukin jam 0:53 saat dia melintasi gang menuju kos. Jalanan sepi banget, lampu-lampu jalan meredup, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat dia lewat depan warung pecel Bu Murni, Ardi langsung berhenti. Dia ngelihat pintu warungnya sedikit terbuka. Bukan kebuka lebar, hanya sekitar 5-7 senti. Tapi cukup buat nunjukin kalau ada cahaya remang di dalam. Padahal warung itu harusnya sudah tutup sejak maghrib. Ardi maju perlahan. Hatinya deg-degan, tapi rasa penasarannya lebih besar. Dari dalam, dia dengar suara itu lagi. Duk dak dak. Kali ini suaranya lebih keras, lebih jelas, dan lebih dekat. Suara lesung menumbuk sesuatu dengan ritme pelan tapi berat. Setiap hentakan seperti mengenai sesuatu yang basah. Ardi menelan ludah. Kakinya gemetar. Dia mengintip lewat celah pintu. Awalnya dia cuma lihat dapur yang remang-remang. Lampunya kuning redup, seperti mau mati. Lalu dia lihat sosok wanita berdiri membelakangi pintu. Rambutnya panjang banget sampai nyeret lantai. Bahunya bergerak naik turun, seolah-olah dia sedang menumbuk sesuatu di mangkuk besar. Ardi berpikir itu Bu Murni. Tapi saat dia mau manggil dengan suara pelan, sosok itu berhenti menumbuk. Gerakannya berhenti total. Badannya kaku. Kemudian, sangat pelan, sosok itu mulai menoleh. Ardi menahan napas, dan ketika wajahnya terlihat, Ardi langsung lari secepat mungkin tanpa menoleh sama sekali. Karena sosok itu bukan Bu Murni. Wajahnya putih, rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, kosong sepenuhnya kosong. Dan yang lebih mengerikan, dari lehernya, darah menetes sedikit demi sedikit ke lantai sambil membentuk jejak kecil. Malam itu, Ardi lari sampai ngos-ngosan. Badannya gemetar sampai dia tiba di kos. Dia langsung kunci pintu dan gak tidur sama sekali. Karena sejak detik itu, Ardi tahu warung pecel itu bukan warung biasa. Dan apapun yang dia lihat malam itu, bukan manusia. Sejak malam itu, Ardi gak bisa tenang, meskipun dia berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri kalau yang dia lihat cuma halusinasi karena begadang. Matanya capek, atau cahaya redup bikin bentuk bayangan kelihatan aneh. Tetap saja bayangan sosok tanpa wajah itu terus muncul di kepalanya. Semakin dia mencoba melupakan, semakin jelas gambarnya diingatan. Kos Ardi sebenarnya cuma berjarak 2 gang dari warung pecel itu. Jadi mau gak mau dia sering lewat depan warung kalau pulang agak malam. Hari itu, sekitar jam 1 dini hari, Ardi baru pulang dari rumah temannya. Leo, mereka habis ngerjain tugas kelompok yang harus dikumpul besok paginya. Kelompoknya tipikal. Ada yang kerja beneran, ada yang cuma numpang nama. Ardi termasuk kelompok pertama. Jadi dia pulang paling capek. Udara malam itu dingin banget. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Padahal ini Semarang, kota yang biasanya panas. Tapi malam itu hawa dinginnya beda. Gang sempit itu sepi total. Cuma ada beberapa lampu jalan yang nyala setengah.
sisanya redup kayak hampir mati. Ardi jalan sambil ngucek mata, berusaha ngilangin rasa kantuk sekaligus gelisah. Tapi begitu dia belok ke gang yang warung pecel Bu Murni berada, langkahnya otomatis melambat. Dia lihat pintu warung itu kebuka sedikit, bukan kebuka lebar cuma sekitar 10 cm. Tapi cukup untuk bikin Ardi berhenti dan menatapnya lama. Lampu dapur di dalam nyala redup, menghasilkan warna kuning pucat yang bikin dapurnya kelihatan jauh lebih serem. Tirai lusuh di dekat meja dapur berkibar pelan. Padahal angin di luar nggak kencang. Nggak biasanya Bu Murni masih bangun, pikir Ardi sambil menggigit bibir. Setiap hari warung itu tutup maksimal jam 8 malam. Bu Murni selalu bilang kalau dia harus bangun jam 3 pagi buat nyiapin bumbu dan sayur. Jadi mana mungkin dia masih bangun jam 1 malam? Apa dia sedang bersih-bersih? Atau mungkin dia lupa nutup pintu? Ardi mulai jalan pelan, berniat cuma lihat sebentar. Tapi ketika dia tepat berada di depan warung, sesuatu terjadi. Suara itu muncul lagi. Duk, dak dak, pelan, berat, ritmis, persis suara lesung menumbuk. Suara yang pernah dia dengar sebelumnya. Suara yang gak mungkin ada di warung pecel modern kayak gini. Langkah Ardi langsung berhenti. Nafasnya tertahan. Bulu kuduknya berdiri serentak dari ujung kaki sampai tengkuk. Suara itu terlalu dekat, terlalu jelas. Seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang benar-benar sedang menumbuk sesuatu di dalam dapur. Duk, dak dak. Ardi berdiri kaku. Dia nggak mau lihat, tapi rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takutnya. Pelan banget, dia maju satu langkah. Cahaya kuning dari dapur makin kelihatan jelas. Tirai yang menutupi dapur bergerak lambat seperti ada yang lewat di belakangnya. Ardi menelan ludah. Jantungnya berdetak keras, sampai telinganya berdenging. Dia mengintip lewat celah pintu. Awalnya, dia cuma lihat kompor yang mati, meja dapur dengan beberapa wadah kosong, dan talenan yang basah. Tapi di sudut dapur, dekat tempat Bu Murni biasa ngulek sambal, dia lihat bayangan itu. Sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang, mengurai sampai hampir menyentuh lantai, membelakangi pintu, tubuhnya bungkuk sedikit. Tangannya terangkat naik turun, seperti sedang menumbuk sesuatu yang besar. Gerakannya pelan, tapi kuat. Bahkan dari kejauhan Ardi bisa lihat otot bahunya kencang setiap kali menumbuk. Dia nyaris yakin itu Bu Murni, meskipun tubuh wanita itu kelihatan lebih kurus dan rambutnya jauh lebih panjang dari biasanya. Ardi mulai mau manggil. Suaranya hampir keluar, tapi gerakan menumbuk itu tiba-tiba berhenti. Seolah sosok itu mendengar sesuatu. Hening, dapur itu mendadak sunyi. Begitu sunyi sampai Ardi bisa dengar degup jantungnya sendiri. Sosok itu kaku, kepalanya menghadap ke bawah, tapi tubuhnya nggak bergerak sama sekali. Ardi menahan napas. Secara perlahan, sangat perlahan sosok itu mulai menoleh. Ardi langsung merasa tubuhnya nggak bisa digerakkan. Kayak ada yang menahan bagian kakinya supaya tetap di tempat. Leher sosok itu bergerak sedikit demi sedikit, menoleh ke arah celah pintu, ke arah Ardi. Dan ketika wajahnya terlihat sepenuhnya, Ardi hampir teriak, "Itu bukan Bu Murni." Wajah sosok itu nggak ada. Bukan maksudnya nggak kelihatan karena gelap, banner-banner nggak ada. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit rata yang pucat dan tegang, seperti kain yang direntangkan. Dari permukaan kulit itu ada sesuatu yang bergerak-gerak kecil, seperti ada sesuatu di dalam yang merayap perlahan. Dan saat menoleh sepenuhnya, gerakan kecil itu makin jelas, membentuk tanjolan-tanjolan yang kelihatan seperti jari. Itu bukan kulit kosong. Sesuatu sedang berusaha keluar dari baliknya. Ardi langsung mundur setengah langkah. Nafasnya tercekik. Tapi sebelum dia sempat kabur, ada satu hal lagi yang membuatnya hampir pingsan. Bau amis yang sangat kuat. Bukan amis ikan, bukan amis darah biasa. Amisnya lebih tajam, lebih pekat. Seperti bau daging yang sudah lama direndam darah dan dibiarkan membusuk. Bau yang langsung menusuk hidung sampai bikin mata berair. Bau yang membuat tenggorokan Ardi terasa panas, seperti mau muntah. Dan dari mana bau itu berasal? Dari benda besar yang ditumbuk sosok itu. Ardi melihatnya sekilas sebelum dia lari terbirit-birit. Di atas lesung besar yang terbuat dari kayu gelap, ada sesuatu yang warnanya merah kehitaman. Sesuatu yang cairannya mengalir pelan ke sisi lesung, membentuk garis gelap panjang sampai jatuh ke lantai. Dan di antara gumpalan merah itu, Ardi melihat sesuatu seperti rambut manusia yang ikut tergencet. Itu bukan bumbu, itu bukan bahan makanan. Itu sesuatu yang nggak seharusnya ada di sana. Ardi langsung lari. Dia nggak peduli lagi sama apapun. Nggak peduli kalau dia teriak kecil waktu kaki kirinya hampir kepleset. Nggak peduli kalau ada beberapa lampu jalan yang tiba-tiba berkedip saat dia lewat. Dia cuma terus lari, terus sampai akhirnya dia tiba di depan kosnya. Nafasnya
terengah-engah. Tangannya gemetar hebat waktu membuka pintu kamar. Dia langsung tutup pintu dan kunci 2 kali. Lalu dia duduk di lantai, memeluk lutut sambil mencoba menenangkan diri. Tapi bau amis itu masih terasa samar-samar di hidungnya, seolah bau itu menempel di tubuhnya. Bahkan ketika dia mencuci muka berkali-kali, bau itu masih belum hilang sepenuhnya dari ingatannya. Ardi mencoba tidur. Dia menarik selimut sampai menutupi seluruh tubuhnya. Tapi setiap kali dia pejamkan mata, dia melihat wajah tanpa fitur itu menoleh pelan ke arahnya. Dia mendengar suara lesung menumpuk duk, dak-dak di dalam kepalanya. Sampai lewat jam 3 pagi pun dia masih terjaga. Dia cuma bisa memandangi pintu kamarnya. Takut-takut kalau tiba-tiba ada suara langkah dari luar. Ada satu hal yang membuat malam itu semakin mengerikan. Ketika Ardi akhirnya mulai merasa sedikit mengantuk, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari luar kos. Suara yang sayup-sayup jauh, tapi jelas berasal dari arah warung pecel Bu Murni. Duk, dak-dak, pelan, ritmis, teratur sioliala. Sesuatu masih terus ditumbuk di dapur itu. Ardi langsung melek lagi, dan kali ini dia tahu satu hal dengan pasti, dia bukan salah lihat. Dia bukan halusinasi. Dia benar-benar melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dan semakin dia mencoba melupakan, semakin jelas kenyataan itu menghantui kepalanya. Malam itu, Ardi cuma bisa menatap gelap sambil berdoa agar suara itu berhenti. Tapi suara itu tidak berhenti, sampai matahari mulai muncul. Sejak kejadian malam itu, hidup Ardi berubah. Dia nggak lagi bisa tidur tenang. Begitu matanya merem, bayangan dapur warung pecel itu muncul lagi dan lagi. Kayak film rusak yang terus diputar tanpa henti. Bahkan waktu dia coba untuk sibuk dengan tugas kuliah, tetap aja ada bagian otaknya yang terus mikir, apa sebenarnya yang dia lihat malam itu? Sosok tanpa wajah. Bau amis, suara lesung yang terus berdentum pelan. Malam pertama setelah kejadian itu, Ardi tidur dengan lampu menyala. Dia merasa itu bisa bikin dia sedikit tenang. Tapi kenyataannya justru bikin suasana kamar kos yang sempit itu terasa makin aneh. Cahaya kuning redup dari lampu temaram membuat bayangan di dinding bergerak jarak pelan setiap ada angin dari jendela. Ardi beberapa kali menoleh, memastikan nggak ada yang mengintip dari balik tirai. Tapi perasaannya tetap nggak enak. Sekitar jam 2 dini hari, Ardi akhirnya ketiduran. Dan di sanalah mimpi itu muncul untuk pertama kalinya. Jelas banget sampai-sampai dia merasa itu bukan mimpi. Ardi melihat lorong gelap, panjang, lembab. Di ujung lorong itu ada cahaya remang yang dia kenal betul. Warung pecel Bu Murni, suasana pagi tapi jauh lebih sepi. Kayak warung itu cuma ada dia seorang. Pintu dapur perlahan terbuka sendiri, bergeser dengan suara berdecit yang panjang, seperti ada orang yang sengaja mengulur waktu. Ardi berdiri di depan pintunya, tapi tubuhnya nggak bisa bergerak. Dia cuma bisa mematung sambil menatap celah pintu yang makin besar. Dari dalam, gelap total. Nggak ada cahaya sama sekali. Seperti ruang itu nggak punya akhir. Lalu terdengar suara perempuan tua. Pelan banget, tapi jelas. "Nak, sini." Suara itu serak, napasnya ngos-ngosan, tapi terdengar seolah sangat dekat. Terlalu dekat. Seperti perempuan itu berdiri tepat di belakang pintu. Ardi ingin mundur, ingin kabur. Tapi kakinya seperti dicengkeram sesuatu. Dia hanya bisa berdiri di tempat. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, lebih lembut, tapi terasa dingin menusuk tulang. "Sini, bantu Bu Murni." Tiba-tiba dari dalam kegelapan muncul sepasang tangan kurus panjang. Tulang-tulangnya terlihat jelas menonjol. Kulitnya keriput seperti kain basah yang menempel di tulang. Kukunya panjang, hitam melengkung, seperti belum dipotong selama puluhan tahun. Di sela-selanya ada noda merah mengering, yang baunya langsung Ardi kenali. Bau amis, bau darah segar yang belum hilang. Tangan itu bergerak pelan, meraba-raba udara seperti sedang mencari sesuatu. Lalu dengan tiba-tiba, tangan itu melesat ke arah Ardi, mencengkeram bahunya dengan kekuatan yang gak masuk akal. Ardi merasakan kuku tajam itu menancap ke kulitnya. Dia ingin teriak, tapi suaranya gak keluar. Tepat sebelum sosok itu menampakkan dirinya, Ardi terbangun dengan napas terengah-engah. Bajunya basah oleh keringat dingin. Kamarnya gelap, lampu sudah mati entah sejak kapan. Tapi hal yang bikin Ardi benar-benar merinding adalah bau yang makin lama makin kuat. Bau amis seperti darah ada di dalam kamarnya. Ardi langsung meraba-raba saklar lampu. Begitu lampu nyala, dia cepat-cepat ngeliat sekitar. Gak ada siapa-siapa. Cuma kamar kos kecil dengan meja berantakan dan kasur tipis. Tapi bau itu tetap ada, samar namun jelas. Ardi menutup hidungnya dan mundur sampai membentur dinding. Gila, apa jangan-jangan mimpi tadi terlalu nyata sampai ke bawah ke sini? Ardi menggigil,
tapi dia nggak bisa tidur lagi. Sisa malam itu dihabiskan dengan duduk di pojokan kasur, sambil nonton video apapun yang bisa bikin suasana hati lebih ringan. Tapi tetap aja, rasa takut itu nggak hilang. Besok paginya, Ardi berniat buat nggak sarapan di warung itu. Dia masih trauma dengan kejadian malam-malam sebelumnya. Tapi anehnya, begitu dia keluar dari kos dan ngelewatin gang pertama, perutnya terasa lapar parah. Lapar yang nggak biasa. Kayak ada yang memaksa dia buat makan pecel Bu Murni. Dadanya sesak setiap dia mikir mau ke tempat lain. Dan makin dekat ke warung itu, perasaannya makin aneh. Kayak ditarik. Begitu sampai, warung sudah ramai kayak biasa. Ardi berdiri di dekat pintu warung, mencoba meyakinkan diri sendiri kalau dia cuma kebanyakan mikir. Bu Murni langsung tersenyum melihat kedatangannya. "Nah Ardi, sudah lama nggak sarapan di sini," katanya sambil tetap mengaduk sambal pecel yang kental. Padahal Ardi cuma absen 1 hari, tapi tatapan Bu Murni bikin Ardi nggak nyaman. Mata itu kosong. Sama seperti malam waktu Ardi melihat sosok di dapur. "Bu, kemarin saya lagi banyak tugas," jawab Ardi pelan. Bu Murni mengangguk pelan, tapi senyumnya makin lebar. "Bagus. Kalau Ardi balik lagi ke sini, Bu, senang sekali. Semakin sering kamu makan di sini, Bu makin suka." Ardi terdiam. Ada sesuatu yang aneh dari kalimat itu. Nada bicaranya pelan, tapi terdengar seperti ada lapisan makna lain yang tersembunyi. Dan saat Ardi memperhatikan piring yang disajikan Bu Murni, dia merasa sambal pecel itu berwarna lebih gelap dari biasanya. Lebih dan aromanya mengganggu. Namun, anehnya, Ardi tetap makan, kayak tubuhnya bergerak tanpa dia sadari. Setiap suapan terasa aneh gurih, enak, tapi membuat tengkuknya dingin. Seolah ada sesuatu dalam makanan itu yang bukan sekadar bumbu dan sayuran. Ketika Ardi selesai makan, Bu Murni berdiri terlalu dekat. Tangannya yang dingin menyentuh bahu Ardi. "Terima kasih Ardi, kamu membuat Bu semakin kuat." Ardi langsung merinding. Dia buru-buru bayar dan pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari berikutnya, mimpi itu muncul lagi. Selalu sama. Lorong gelap, pintu dapur yang perlahan terbuka, dan suara perempuan tua yang memanggil. Tapi setiap kali mimpi itu terjadi, jarak antara tangan keriput itu dan tubuh Ardi semakin dekat. Kadang dia bisa merasakan kuku itu menyentuh kulitnya sebelum terbangun. Kadang dia bisa mencium bau darah lebih jelas. Yang paling parah, kadang dia melihat sosok itu hampir keluar dari pintu. Bentuk tubuhnya tinggi, kurus, rambutnya panjang sampai menyentuh lantai, tubuhnya bungkuk, dan wajahnya masih belum terlihat. Tetapi garis-garis hitam seperti lubang mata mulai terbentuk. Ardi mulai takut tidur, mulai takut lewat depan warung. Tapi entah kenapa rasa penasaran dalam dirinya makin besar. Makin dia mencoba menjauh, makin kuat tarikan itu muncul. Puncaknya terjadi ketika malam ketiga dia mimpi hal yang sama. Tapi kali ini berbeda. Dalam mimpinya, Ardi nggak hanya melihat pintu dapur. Ada suara lain, suara lesung menumbuk, pelan tapi teratur. Dak-dak, duk. Suara itu sama persis kayak yang dia dengar di dunia nyata. Dan di tengah bunyi itu, suara perempuan tua itu berkata dengan nada yang lebih jelas, tanpa berbisik, tanpa ragu. "Ayo, Ardi, sudah waktunya kamu lihat apa yang Bu tumbuk setiap malam." Tangan kurus panjang itu muncul lagi, tapi kali ini bukan cuma tangan. Dari dalam kegelapan, perlahan terlihat sosok tubuh yang menunduk, sedang menumbuk sesuatu dalam lesung besar. Rambutnya yang sangat panjang menutupi hampir seluruh wajah dan tubuhnya. Setiap kali ia menumbuk, darah muncrat dari lesung ke lantai. Ardi menatap ngeri saat melihat di dalam lesung itu. Ada sesuatu yang bergerak. Dan sebelum Ardi sempat melihat lebih jelas, sosok itu berhenti menumbuk. Lalu ketika wajahnya mulai terangkat, Ardi langsung terbangun dengan jeritan. Keringatnya mengucur, napasnya sesak. Dan kali ini, bau darah bukan lagi samar. Bau itu memenuhi seluruh kamarnya. Kental, menusuk, bahkan membuat Ardi hampir muntah. Yang lebih menakutkan, di pojok kamar, dia melihat bayangan seperti seseorang berdiri, rambutnya panjang menjuntai. Ardi berkedip, dan bayangan itu hilang. Ardi nggak bisa lagi membedakan mimpi dan kenyataan. Dan perasaannya bilang, semuanya baru dimulai. Pagi itu Semarang lagi adem-ademnya. Udara masih dingin, embun masih nempel di dedaunan, dan suara motor warga mulai satu-satu lewat di depan kos. Ardi berjalan pelan menuju warung pecel Bu Murni. Semalam dia nggak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan bayangan mimpi aneh yang makin lama makin terasa nyata. Tapi justru karena itu, pagi ini Ardi punya niat lain. Bukan buat sarapan, tapi buat cari tahu apa yang sebenarnya ada di dapur warung itu. Setibanya di sana, warung masih sepi. Baru ada 2 pelanggan yang duduk.
Itu pun sudah hampir selesai makan. Bu Murni tidak terlihat. Cuma ada Mbak Sari, pegawai yang kadang bantu-bantu cuci piring di pagi hari. Ardi pura-pura duduk, tapi matanya terus memperhatikan pintu dapur yang setengah terbuka. Dia menunggu waktu yang tepat. Begitu pelanggan terakhir pergi, dan Mbak Sari masuk ke kamar mandi buat nyuci tangan, Ardi berdiri pelan-pelan. Langkahnya terasa berat, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Dia mengintip ke dapur dari jauh. Dari luar, dapur itu kelihatan normal. Ada kompor gas 2 tungku, wajan besar buat goreng tempe, ulekan batu yang dipakai buat sambal pecel, dan rak-rak sederhana berisi bumbu. Tapi mata Ardi langsung tertuju pada satu titik. Di sudut dapur, ada sesuatu yang ditutup kain hitam tebal. Bentuknya bulat besar, seperti bak plastik atau wadah besar yang biasa dipakai buat nyuci sayur. Tapi yang bikin jantung Ardi langsung loncat adalah cairan yang menetes dari bawah kain itu. Warna merah gelap, kental dan mengalir pelan ke lantai. Genangannya kecil, tapi jelas bukan air biasa. Ardi mendekat sedikit. Setiap langkah terasa membuat udara di dapur semakin berat. Bau amis langsung menyergap begitu dia mendekati kain hitam itu. Semakin dekat, semakin kuat. Ada campuran bau busuk yang menusuk hidung. Bukan cuma amis darah, tapi lebih tenggit. Seperti daging yang sudah membusuk tapi masih basah. Ardi menutup hidung, tapi tetap aja baunya menembus telapak tangannya. Dia menelan ludah, mencoba mengatur napas. Ada rasa takut yang besar, tapi rasa penasaran itu justru mendorongnya ke depan. Ini apa sih? Gumam Ardi pelan. Dia jok melihat lebih dekat cairan merah itu. Warna merahnya terlalu gelap untuk disebut kecap atau bumbu. Aromanya terlalu menyengat untuk disebut saus. Pikiran-pikiran buruk langsung muncul di kepala Ardi. Tapi dia menepis semuanya dan mencoba tetap waras. Tangannya gemetar saat meraih ujung kain hitam itu. Dia hanya ingin mengangkat sedikit. Cukup untuk melihat isi bak itu. Hanya sedikit saja. Tapi begitu jari Ardi menyentuh kain itu, "Jangan dibuka, nak." Ardi langsung terlonjak mundur. Jantungnya seperti jatuh dari dada. Bu Murni berdiri di belakangnya. Entah sejak kapan, senyumnya lain dari biasanya. Terlalu lebar, terlalu memaksa. Seolah bibirnya ditarik paksa sampai pipinya menegang. "Nggak boleh," lanjut Bu Murni. Suaranya pelan, tapi nadanya dingin. Menusuk. Ardi berdiri terburu-buru. Saya cuma penasaran, Bu. Saya lihat ada..." "Cukup." Bu Murni memotong kalimat Ardi dengan tegas. Matanya menatap lurus ke arah Ardi, tanpa berkedip. Tatapan itu kosong, tapi ada sesuatu di dalamnya. Seperti seseorang yang berusaha keras menutupi sesuatu yang besar. Ardi menelan ludah. Bedanik. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar takut berdiri dekat Bu Murni itu. Kata Bu Murni pelan, sambil berjalan mendekati kain hitam itu. "Buat usaha, Bu. Biar warung ini tetap ramai. Kamu kan suka makan di sini ya?" Nada bicaranya terdengar seperti memaksa Ardi untuk mengiyakan. Ardi mengangguk cepat. "Ayah, Bu." Tiba-tiba Bu Murni menaruh tangannya di bahu Ardi. Tangannya dingin banget. Sama dinginnya dengan tangan dalam mimpinya. "Kamu anak baik," ucap Bu Murni sambil tersenyum lebih lebar. "Kamu sering makan di sini, buset. Teruslah datang." Ya, Ardi hanya bisa mengangguk, meskipun seluruh tubuhnya ingin kabur saat itu juga. Tanpa berkata apapun lagi, Bu Murni merapikan kain hitam itu. Dia menariknya lebih rapat, memastikan tidak ada celah. Setelah itu, dia berjalan keluar dapur. Langkahnya pelan tapi terdengar jelas. Setiap injakan seperti menekan lantai terlalu keras. Ardi menunggu sampai langkah itu benar-benar menjauh. Nafasnya masih belum kembali normal. Saat Bu Murni keluar dari warung untuk mengambil sayuran dari lumbung kecil di belakang, Ardi buru-buru melirik lagi ke arah bak itu. Genangan merahnya makin banyak. Dan kali ini dia bisa melihat sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Di antara genangan itu, ada potongan kecil sesuatu yang menempel. Bentuknya seperti serpihan kuku manusia. Ardi menutup mulut menahan mual. Kepala mulai pusing. Semua kejadian beberapa minggu ini mulai terhubung dalam pikirannya. Mimpi tangan keriput dengan kuku panjang hitam. Bau amis yang selalu muncul. Sosok tanpa wajah yang dia lihat menumbuk sesuatu di dapur. Sambal pecel yang warnanya makin gelap. Ucapan Bu Murni yang makin aneh setiap kali Ardi datang. Ardi nggak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan warung itu. Saat Ardi keluar dari dapur, dia melihat Bu Murni berdiri di dekat pintu warung, seakan sedang mengawasinya. Tatapannya tajam dan kosong. Ardi buru-buru beralasan mau kuliah dan langsung pergi dari warung itu tanpa menoleh. Di luar warung, udara terasa lebih segar, tapi perasaan Ardi semakin berat. Setiap langkah terasa menjerit, seolah tubuhnya menolak untuk menjauh dari warung itu. Rasa pusing muncul, dadanya sesak.
Ada dorongan kuat yang membuatnya ingin kembali, ingin makan lagi di sana, ingin berada di bawah senyum Bu Murni. Kenapa sih gue jadi kayak gini? Ardi meremas rambutnya. Dia berjalan cepat menuju kos, tapi baru sampai pertengahan jalan, dia mendengar suara dari belakang. Dak dak, duk. Suara lesung menumbuk, pelan, lalu lebih keras lagi. Sampai Ardi merasa tanah bergetar. Dia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Warung Bu Murni terlihat biasa saja dari kejauhan. Tapi suara itu jelas berasal dari dapur warung. Ardi mempercepat langkah dan hampir berlari menuju kos. Sesampainya di kamar, dia mengunci pintu dan duduk terengah-engah. Tapi suara itu masih terdengar samar di telinganya. Seperti gema yang gak hilang. Itu bukan halusinasi. Ardi tahu. Hari itu, Ardi memutuskan satu hal. Dia harus mencari tahu lebih dalam. Dia harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan Bu Murni setiap malam. Apa yang ada di dalam bak hitam itu. Dari mana bau amis itu berasal. Dan kenapa dia selalu menarik Ardi kembali. Ardi nggak bisa lagi hanya diam dan menunggu mimpi buruk itu datang. Ada rahasia besar yang bersembunyi di balik dapur warung pecel itu. Rahasia yang mungkin selama ini dimakan Ardi setiap pagi. Rahasia yang bisa membunuhnya kapan saja. Dan Ardi bertekad sebesar apapun risikonya buat mengungkap semuanya. Karena firasatnya bilang, semakin lama dia menunggu, semakin besar kemungkinan dia nggak bakal bisa keluar dari warung itu dalam keadaan utuh. Sejak pagi itu, setelah melihat sendiri genangan merah dan serpihan kuku yang menempel di lantai dapur warung pecel Bu Murni, perasaan Ardi nggak pernah lagi tenang. Setiap kali dia mencoba fokus kuliah, kepala rasanya muter terus. Bayangan kain hitam itu selalu muncul. Bau amis itu seperti nempel di hidungnya. Nggak mau hilang meski dia sudah mandi berkali-kali. Sore harinya, Ardi memutuskan buat muter-muter kampung. Dia merasa butuh jawaban. Semua firasat buruk yang dia rasakan selama ini pasti ada sumbernya. Dan sudah jelas, Bu Murni nggak akan pernah cerita. Jadi Ardi mencari orang lain yang mungkin tahu sesuatu. Dia mulai dari warung kelontong kecil dekat gang, tempat ibu-ibu biasa nongkrong beli gula atau minyak. Waktu Ardi mendekat, beberapa ibu sedang ngobrol sambil ngupas bawang. Mereka langsung menyapa ramah seperti biasa. "Loh, Ardi, tumben siang-siang keluar?" tanya salah satu ibu, Ibu Rini. Ardi sengaja basa-basi dulu. Tapi pada akhirnya dia mengarah ke topik yang sebenarnya. Warung pecel Bu Murni, Ibu mau nanya sedikit. Warung pecel Bu Murni itu dulu memang seramai sekarang ya? Begitu pertanyaan itu keluar, suasana langsung berubah. Tadinya santai, sekarang jadi agak kikuk. Ibu-ibu saling pandang. Salah satu dari mereka, yang paling tua dan jarang ngomong, langsung menunduk. Ibu Rini menghela napas. "Wah, kamu nanyanya itu di..." Ardi mengangguk pelan. Salah satu ibu lain, Ibu Mira, yang terkenal suka cerita apa aja tanpa filter, langsung mulai bicara. "Warung itu dulu sepi. Sepi banget malah. Saya ingat waktu pertama buka, paling cuma 1-2 orang yang mampir. Itu pun kasihan. Kadang gak ada yang beli sampai siang." Ardi mengangguk, mendengarkan dengan saksama. "Tapi," lanjut Ibu Mira sambil menurunkan suaranya minggu-minggu kemudian, "tiba-tiba aja warung itu rame kayak sekarang. Dari subuh aja udah ada yang antre. Anehnya, pembeli kayak ketagihan. Terminumnya kayak ada yang narik datang lagi." Ardi merasa tengkuknya merinding. Itu sama persis dengan apa yang dia rasakan. Ibu Rini menimpali, "Orang-orang bilang, Bu Murni sempat pergi ke Gunung Ungaran. Katanya buat minta ilmu dagang dari orang pintar. Tapi kamu tahu sendiri, kadang orang pintar itu nggak cuma sekadar dukun biasa." Ardi menarik napas dalam. "Minta ilmu dagang? Maksud pesugihan, Bu?" Ibu Rini lalu perlahan mengangguk. "Begitulah katanya." Jawabnya, "Bukan ilmu-ilmu kecil. Katanya Bu Murni rela nginep 3 hari 2 malam di sana buat ritual." "Apa? Ritualnya bahaya, Bu? Namanya juga pesugihan jawab Ibu Mira tanpa ragu. "Pasti ada bayarannya." Ardi merasa perutnya mual, tapi cerita belum selesai. Salah satu ibu lain, Ibu Lastri, tiba-tiba ikut bersuara. Nadanya lebih serius, seolah dia sudah lama menahan cerita ini. "Kamu tahu nggak? Suaminya Bu Murni?" Ardi menggeleng. Suaminya hilang. Hilang gitu aja. Beberapa minggu setelah warungnya mulai rame, Ardi menegakkan badan. "Hilang? Kok nggak ada berita apa-apa?" "Ya, Bu Murni bilang suaminya kabur," bisik Ibu Lastri. "Tapi warga sini nggak percaya. Suaminya itu tipe yang sayang keluarga, baik sama anak-anak." "Ah, iya. Kamu mungkin belum tahu. Bu Murni punya 2 anak." Ardi kaget. "Loh, Bu Murni nggak pernah cerita punya anak." "Itu dia.
Sahut Ibu Rini, anak Kinania juga hilang satu-satu. Yang pertama katanya merantau, yang kedua katanya kerja di luar kota. Tapi sampai sekarang, nggak ada yang tahu keberadaan mereka. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Orang bilang, lanjut Ibu Lastri sambil menatap Ardi, hati-hati, kalau semua itu dijadikan tumbal pesugihan. Kata itu meluncur pelan, tapi terasa seperti palu goda menghantam kepala Ardi. Tumbal. Ardi menelan ludah. Suasana sekitar seolah berubah dingin. Angin sore yang biasanya hangat, kali ini menusuk kulit. Ibu-ibu lain ikut merapatkan jaket atau selendang mereka, seolah hanya dengan menyebut kata itu sudah mendatangkan hawa aneh. Ibu Mira menambahkan, orang-orang bilang pesugihan yang dipakai Bu Murni itu butuh pemberian setiap beberapa waktu. Semakin besar keinginannya, semakin besar pula yang harus diberikan. Ardi nggak berani menebak, tapi tubuhnya gemetar halus. Terus, tumbalnya apa, Bu? Ardi akhirnya bertanya. Manusia, jawab Ibu Rini lirih. Biasanya orang terdekat dulu. Ardi memegang dadanya. Dia tiba-tiba kehabisan napas. Terus, kalau sudah nggak ada keluarga, tanya Ardi. Suaranya serak. Ibu Rini menatap Ardi lama, lalu dengan pelan berkata, ya orang lain, Di, orang yang sering dekat atau orang yang sering makan di tempatnya. Ardi seperti disambar petir. Kata-kata itu memukul bagian dalam kepalanya berulang-ulang. Orang yang sering makan di tempatnya. Selama ini dia datang hampir tiap hari. Seperti ditarik. Setiap kali dia mencoba berhenti, tubuhnya malah gelisah. Kergi dan mimpi-mimpi itu. Bau amis yang selalu muncul. Bayangan sosok tanpa wajah di dapur. Semua itu bukan kebetulan. Ibu Lastri melanjutkan. Ada rumor lain. Katanya kalau seseorang sudah kena buhul dari pesugihan itu, dia bakal terus datang ke warung tanpa sadar. Sampai akhirnya waktunya tiba. Dan dia dijadikan persembahan. Ardi memejamkan mata. Kepalanya berputar-putar. Dadanya sesak. Nah Ardi, kata Ibu Rini tiba-tiba, membuat Ardi membuka mata. Kamu sering makan di sana. Ya, Ardi hanya bisa mengangguk pelan. Ekspresi ibu-ibu serempak berubah. Beberapa bahkan spontan menutup mulut. Nak, mulai sekarang jangan ke sana lagi. Katanya tegas. Kalau bisa, jauhi warung itu. Kamu ngerti maksud saya kan? Ardi mengangguk lagi. Lebih cepat. Tapi Ibu Mira menatapnya penuh rasa iba. Masalahnya kalau kamu sudah terpilih, biasanya susah lepas. Kamu harus hati-hati, Di. Ardi merasa seluruh darahnya hilang dari wajah. Dunia seperti berputar lebih cepat. Suara sekitar terdengar seperti jauh. Para ibu-ibu itu terus bercerita hal-hal kecil lain tentang warung itu, tentang pembeli yang pernah kerasukan setelah makan di sana, tentang suara lesung tengah malam yang sering terdengar tahun lalu, tentang 2 mahasiswa yang misterius hilang 2 tahun lalu setelah ketahuan sering makan pecel di tempat Bu Murni. Semua cerita itu mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Warung itu bukan warung biasa, dan Bu Murni bukan pedagang biasa. Dia telah memberikan sesuatu untuk mendapat kekayaan, dan dia butuh tumbal untuk mempertahankannya. Setelah pamit, Ardi berjalan pulang dengan langkah gontai. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan kakinya supaya tidak pergi terlalu jauh dari warung itu. Berkali-kali Ardi menoleh ke belakang, khawatir Bu Murni tiba-tiba muncul. Setibanya di kos, Ardi menutup pintu dan mengunci 2 kali. Dia bersandar pada pintu sambil mengatur napas. Sesuatu di dalam dirinya berbisik pelan, tapi jelas, kamu salah satu yang dipilih. Ardi memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Tapi semakin dia mencoba, semakin gambaran kain hitam itu muncul di kepalanya. Semakin bau amisnya terasa, semakin suara lesung menumbuk itu terdengar. Dan yang paling mengganggu adalah satu pertanyaan yang terus memburu pikirannya. Kalau Bu Murni sudah mengorbankan suaminya dan 2 anaknya, siapa lagi yang akan dia jadikan tumbal berikutnya? Jawabannya terasa jelas. Terlalu jelas. Ardi mulai sadar satu hal mengerikan. Dia bukan hanya korban yang terseret, dia target berikutnya. Dan sepertinya waktunya sudah semakin dekat. Ardi sudah memikirkan rencana itu sejak pagi. Semakin banyak dia tahu tentang warung pecel itu, semakin berat rasanya napas dia tiap kali lewat depan warung. Semua cerita warga, mimpi-mimpinya, bayangan tanpa wajah, bau amis yang selalu muncul tiba-tiba, semua berputar di kepalanya. Bikin dia nggak bisa tidur dengan tenang. Sampai akhirnya dia memutuskan, malam Jumat Kliwon, dia harus lihat dengan matanya sendiri apa yang sebenarnya disembunyikan Bu Murni di dapur itu. Sore harinya, Ardi sengaja nggak keluar kamar kos. Dia menutup jendela, mematikan lampu, tapi tetap nggak bisa istirahat. Perasaan gelisah itu kayak tikus kecil yang terus enggunya-enggunya pikirannya. Makin lama makin menggerogoti. Setiap kali dia memejamkan mata,
Dia selalu kebayang wajah Bu Murni yang senyumnya terlalu lebar, dan kain hitam di pojok dapur yang menutup sesuatu yang terus meneteskan cairan merah gelap menjelang malam. Hujan turun rintik-rintik. Angin dingin dari luar nyelip masuk lewat celah jendela. Udara jadi lembab dan bikin suasana kos makin sunyi. Orang-orang di gang sudah mulai masuk rumah satu persatu. Jam 10 malam, lingkungan jadi benar-benar sepi. Hanya suara hujan tipis dan daun pisang yang bergesekan diterpa angin. Ardi menunggu sampai jam 12 lewat. Dia sengaja nonton jam tiap 5 menit, padahal jarumnya nggak berubah banyak. Tapi jantungnya terasa makin cepat setiap angka berganti. Dan begitu jam digital HP-nya menunjukkan 00,48, Ardi berdiri pelan-pelan. Tangannya gemetar saat mengambil jaket. Kakinya dingin kayak es, tapi dia paksa diri buat keluar. Jalanan menuju warung pecel itu gelap. Lampu jalan cuma satu, itu pun redup dan berkedip-kedip kayak mau mati. Ardi jalan pelan, berusaha nggak bikin suara sama sekali. Hujan sudah berhenti, tapi bau tanah basah masih kuat. Setiap langkah bikin hatinya makin deg-degan. Warung itu terlihat remang-remang dari jauh. Pintu bagian depan warung tertutup, tapi dari dapur ada sedikit cahaya kuning temaram yang menembus sela-sela papan kayu. Ardi menelan ludah, lalu cepat-cepat sembunyi di balik pohon jambu yang berada tepat di samping dapur warung itu. Dari situ, dia bisa lihat jelas pintu dapur. Bisa dibilang tempat itu pas banget buat ngintip. Ardi menunggu sambil menahan napas. Dia cek HP 00,59. Hanya 1 menit lagi menuju jam yang katanya jam paling hidup malam Jumat Kliwon. Ardi benar-benar ngedenger semua suara di sekitar air yang netes dari genteng. Angin yang ngusap daun, bahkan suara dengkuran seseorang di rumah seberang. Semua terdengar jelas banget. Sampai akhirnya, klek, pintu dapur itu terbuka pelan. Sangat pelan, sampai engsel pintunya yang berkarat menghasilkan suara cempreng yang bikin bulu kuduk merinding. Murni keluar, tapi bukan dengan badan kecil bungkuk seperti biasa. Malam itu langkahnya lebih pelan, lebih berat, seolah dia lagi nahan sesuatu yang besar. Di tangan kirinya ada mangkuk besar berisi nasi pecel lengkap dengan sayur, sambal kokang, dan rempeyek yang kelihatannya baru digoreng. Tapi yang bikin Ardi langsung mual adalah di tangan kanannya, Bu Murni membawa 1 botol plastik besar berisi cairan merah segar. Cairan itu masih hangat tuap tipis naik dari permukaannya. Itu darah. Darah segar, bukan bumbu, bukan bahan makanan. Ardi sampai nutup mulut. Takut ketahuan, Bu Murni kemudian jalan ke arah bak besar yang tertutup kain hitam bak yang Ardi lihat beberapa hari lalu. Cahaya lampu redup dari dapur bikin kain hitam itu kelihatan seperti menutupi mulut lubang besar yang gelap. Bu Murni duduk di depannya, lalu menuang nasi pecel itu ke dalam bak. Suara pletak-pletuk terdengar saat nasi jatuh dan nempel ke sesuatu di dalam bak. Ardi nggak tahu itu apa, tapi suara itu basah dan lengket. Lalu Bu Murni buka botol darahnya. Bau amis yang menyengat langsung naik, terbawa angin ke arah Ardi. Dia refleks mau batuk, tapi dia tahan mati-matian. Bu Murni menuang darah itu perlahan ke dalam bak, sambil mulutnya komat-kamit baca mantra yang suaranya rendah, tapi jelas. Untuk jaga dagangan, untuk jaga rezeki, untuk jaga warung ini tetap ramai. Makanlah dan berikan yang Bu minta. Ardi merinding dari kepala sampai kaki. Jantungnya berdebar begitu cepat sampai sakit rasanya. Ketika darah itu habis dituang, bak itu tiba-tiba bergerak. Terdengar suara dari dalamnya. Suara seperti kulit besar menggesek-gesek metal. Suara basah yang berat. Suara sesuatu yang bernapas pelan. Tapi kayak hewan besar yang baru bangun tidur. Ardi terpaku. Dia benar-benar ngerasa kalau dirinya salah ambil keputusan malam itu. Gerakan itu makin besar. Kain hitamnya naik turun, seolah sesuatu di bawahnya lagi meronta pelan. Bu Murni tersenyum-senyum yang jauh lebih lebar dari manusia normal. Kainnya terangkat sedikit, hanya beberapa sentimeter. Tapi cukup buat Ardi lihat sesuatu yang bikin dia hampir teriak. Sepasang mata besar menyala merah dari balik kegelapan. Mata itu menatap lurus ke arah Bu Murni. Kulitnya hitam pekat dan bersisik, seperti kulit ular tapi lebih kasar. Dari bawah kain, muncul tangan panjang dengan kukunya yang runcing, hitam, dan tampak basah oleh darah segar yang baru saja dituang. Dan makhluk itu bicara. Suaranya bukan suara manusia, bukan suara hewan. Suaranya kayak gabungan geraman dan teriakan yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang rusak. Makan, tumbal baru, minta. Ardi langsung gemetar sampai lututnya lemas. Suara itu menggema, membuat seluruh udara di sekitar Ardi terasa berat. Sesuatu dalam suara itu seakan langsung menusuk kepala dan membuatnya pusing. Bu Murni pun menjawab pelan, "Besok, tunggu besok. Sudah ada yang cocok." Ardi merasa jantungnya berhenti. Makhluk itu tiba-tiba membentak, "Ingin sekarang."
Bak itu bergerak keras, hampir terbalik. Kain hitamnya bergeser, memperlihatkan sebagian tubuh makhluk itu besar, bersisik hitam, dengan tulang-tulang menonjol di punggungnya. Ardi panik. Dia mundur beberapa langkah secara refleks, tapi dia lupa sesuatu. Tanah di bawah pohon jambu itu masih basah oleh hujan. Kakinya menginjak lumut, dan prog, Ardi terpeleset ke belakang. Suara jatuhnya cukup keras. Bu Murni langsung berhenti. Makhluk di dalam bak juga berhenti bergerak. Dan perlahan, kepala Bu Murni menoleh ke arah pohon jambu. Matanya merah, pupilnya mengecil seperti mata ular. Ardi membeku. Dengan suara keras, Bu Murni teriak, "Nah Ardi!" Teriakan itu menggema sampai ke dalam gang. Ardi langsung bangkit dan lari secepat mungkin tanpa mikir apapun. Kakinya nyaris kesandung beberapa kali, tapi dia tetap lari, terus lari, sampai napasnya habis. Sampai badannya panas dan dingin bersamaan. Karena dia tahu satu hal. Malam itu, bukan cuma Bu Murni yang melihatnya. Makhluk di dalam bak juga tahu dia ada di sana. Dan kini, Ardi sudah menjadi tumbal berikutnya. Sejak malam Ardi melihat makhluk dalam bak pesugihan itu, hidupnya berubah total. Bukan cuma berubah, tapi runtuh pelan-pelan. Dia nggak bisa tidur tenang. Setiap kali tutup mata, dia seperti kembali ke malam Jumat Kliwon itu aroma darah. Suara geraman makhluk bersisik. Dan tatapan Bu Murni yang merah menyala seperti api. Semuanya terus muter di kepala, nggak mau hilang. Setiap malam selalu ada mimpi buruk. Awalnya cuma mimpi tentang warung pecel itu. Dapur yang terbuka, kain hitam yang bergerak pelan, dan suara lembut Bu Murni yang memanggilnya. Tapi makin lama, mimpi itu berubah jadi makin nyata. Dia mimpi berdiri di depan bak besar itu. Tapi kali ini bukan Bu Murni yang manggil. Suara itu lebih tua, lebih serak, lebih dalam. Seperti suara seseorang yang sudah lama hidup di bawah tanah. Kadang Ardi terbangun sambil terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi begitu membuka mata, keadaan justru lebih menyeramkan. Dia sering dengar suara lesung menumbuk dari arah kamar mandi kos di tengah malam. Suaranya pelan, tapi ritmenya jelas. Dak dak dak, persis seperti suara yang dia dengar di warung itu. Awalnya dia pikir itu cuma halusinasi atau pikiran yang terlalu takut. Tapi suatu malam, dia memberanikan diri bangun dan mendekati kamar mandi. Dia membuka pintu sedikit dan ruangannya gelap total. Tapi suara lesung itu tetap ada, tepat di depan telinganya. Seolah ada yang berdiri di dalam, menumbuk sesuatu. Padahal kamar mandi itu kosong. Setelah kejadian itu, Ardi mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung dan lingkar hitamnya makin parah. Teman kos sempat nanya dia kenapa, tapi Ardi cuma jawab nggak apa-apa. Dia takut kalau cerita, orang bakal menganggap dia gila. Yang lebih parah lagi, bau amis mulai muncul entah dari mana. Kadang muncul di dalam kamar, kadang dari jendela, kadang dari arah dapur kos. Baunya sama persis seperti bau dari bak yang tertutup kain hitam itu. Bau darah segar yang bercampur dengan busuk daging lama. Dan bau itu makin sering muncul, makin pekat, makin lama nempel di hidung. Sampai suatu malam, sesuatu yang dia takuti benar-benar terjadi. Waktu itu sekitar jam 2 pagi. Ardi baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sama bak besar yang terbuka, dan mata merah itu menatapnya. Dia bangun sambil ngos-ngosan, berusaha meraih botol air minum. Tapi tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang dingin mengusap kaki kirinya. Entah angin, entah apa. Tapi ujung rambutnya langsung berdiri semua. Ardi mengangkat kepala pelan-pelan. Dan di sana, di ujung kasurnya, ada seseorang berdiri. Sosok itu tinggi, kurus, dan tubuhnya membungkuk seperti tulang belakangnya patah di tengah. Rambutnya panjang agak kokon menutupi hampir seluruh wajah. Bajunya robek-robek dan penuh noda hitam kecoklatan. Seperti noda darah yang sudah lama mengering. Tangannya kurus panjang sangat panjang, nggak normal. Kukunya hitam, tebal dan runcing seperti kuku binatang yang sering menggali tanah. Sosok itu diam, tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri, menatap Ardi dengan wajah yang masih tertutup rambut. Ardi menggigil. Dia mau teriak, tapi suara di tenggorokannya macet, kayak ada yang menahan dari dalam. Bibirnya bergetar, matanya panas oleh air mata yang mulai mengumpul. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat kepala pelen-pelen. Rambutnya terbelah, jatuh ke kanan dan kiri, memperlihatkan wajah yang benar-benar bukan wajah. Wajah itu rata, kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya kulit pucat tipis yang menutupi bagian depan kepalanya. Tapi, entah bagaimana, Ardi bisa merasakan sosok itu menatapnya. Tatapannya tajam, menusuk dan dingin seperti air es. Lalu sosok itu bicara. Suaranya serak,
pecah, dan keluar dari arah yang tidak jelas, bukan dari wajahnya, tapi seperti dari dalam tubuhnya. Nah, kamu sudah lihat semuanya. Ardi gemetar makin parah. Sekujur tubuhnya bergetar tanpa bisa dikontrol. Sosok itu melangkah setapak. Suara kuku menyentuh lantai kamar terdengar nyaring, bikin jantung Ardi hampir copot. Sekarang giliranmu, JD Tumble. Ardi ingin teriak, ingin lari, ingin lompat dari jendela, tapi tubuhnya kaku kayak patung. Dia cuma bisa menatap sosok itu yang makin dekat. Langkah demi langkah, bau anyir darah mulai memenuhi kamar, makin lama makin pekat. Sampai Ardi merasa sesak bernapas. Tangan panjang dengan kuku hitam itu perlahan mengarah ke leher Ardi. Gerakannya lambat, tapi kuku-kukunya hampir menyentuh kulit Ardi. Udara di sekitarnya tiba-tiba dingin seperti berada di dalam kulkas. Jadi, tumbal sentuhan pertama terasa seperti pisau dingin. Ardi menggeliat kecil, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak banyak. Lalu, tangan itu semakin menekan. Ardi merasakan panas, lalu perih, lalu nyeri yang luar biasa. Sebelum rasa itu mencapai puncaknya, pandangan Ardi menggelap. Dia pingsan. Pagi harinya, teman kosnya menemukan Ardi tergeletak di lantai kamar dengan posisi miring. Mulut terbuka, dan mata melotot kosong ke arah langit-langit. Seluruh tubuhnya gemetar kecil, seolah dia kedinginan. Tapi kamar itu panas, sangat panas. Ardi Bank. Ardi, teman kosnya panik. Ardi tidak merespon. Temannya mengguncang bahunya. Tapi Ardi hanya mengeluarkan suara lirih. Pecel, pesel. Dia mengulang kata itu berkali-kali, tanpa henti. Suaranya seperti orang linglung, tanpa emosi, tanpa kesadaran. Temannya langsung memanggil warga dan meminta bantuan. Sampai akhirnya, warga memutuskan mendatangi warung pecel Bu Murni. Ardi mengalami sesuatu di sana, apalagi setelah cerita-cerita aneh mulai terdengar dari tetangga sekitar. Tapi begitu warga sampai di warung itu, tempatnya kosong. Tidak ada Bu Murni, tidak ada bak besar, tidak ada kain hitam. Hanya ruangan gelap dengan dinding kusam dan meja kayu tua yang terbalik. Lantai dapurnya masih menyisakan bekas noda hitam yang menyebar di salah satu sudut. Seolah ada sesuatu yang ditarik dari sana dengan paksa. Beberapa warga bilang bau amis masih terasa samar. Ada yang sampai muntah, ada yang cuma berdiri lemas sambil memegang dada. Warung itu akhirnya ditinggalkan begitu saja, dibiarkan kosong, terbengkalai. Dan sampai sekarang, setiap malam Jumat, orang-orang yang nekat lewat depan warung itu bersumpah mereka mencium bau darah sangat kuat dan mendengar suara lesung pelan dari dalam dapur yang gelap. Duk, dak, dak. Seolah ada yang masih menumbuk tumbal berikutnya. Dan sebagian warga percaya, tumbal itu adalah mereka yang punya rasa penasaran terlalu besar. Seperti Ardi, yang sampai hari ini masih duduk di kamar kosnya, kurus, pucat, mata kosong, dan terus menggumamkan kata yang sama tanpa henti. Pecel, pesel. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.